got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aka Rosid. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas materi tentang remote access. Apa itu remote access? Remote access adalah perangkat untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Nah, jadi intinya kita dapat meremote sebuah device dengan jarak jauh tanpa menggunakan sebuah kabel dengan menggunakan sebuah IP public. Jadi seolah-olah kita duduk di depannya langsung tanpa harus berada di lokasi fisik perangkat. Jadi kita dapat mengelola atau mengakses jaringan dari jarak jauh dengan menggunakan remote access, yaitu remote access tersebut. Nah, di sini ada jenis protokol remote access. Yang pertama ada telnet, yang kedua ada SSH. Nah, telnet tersebut menggunakan TCP port 23, sedangkan SSH menggunakan TCP port 22. Nah, telnet di sini tidak aman karena jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Karena tidak aman, yaitu menggunakan plain text atau tidak terenkripsi. Jadi contohnya, ketika kita memasukkan sebuah password, misalnya Cisco 123. Nah, ketika ada seseorang yang ingin ngehack atau melihat konfigurasinya, maka password tersebut akan terlihat, yaitu Cisco 123. Sedangkan SSH itu lebih aman karena terenkripsi. Nah, jadi contohnya ketika ada seseorang yang ingin ngehack configuration atau melihat configuration kita, di sana dia tidak akan melihat password tersebut, yaitu Cisco 123. Karena dia akan masuk ke beberapa enkripsi yang berupa bentuk kode yang memang tidak bisa dibuka atau tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Jadi hanya bisa dipahami oleh sistem itu sendiri. Nah, kita di sini akan mengimplementasikan menggunakan aplikasi Cisco. Nah, jika sudah masuk ke aplikasi Cisco, maka kita akan menggunakan satu router dan satu PC dan satu switch, lalu menggunakan 2 PC. Nah, kita akan menggunakan kabel otomatis. Nah, sedangkan untuk router dan PC 1 ini kita akan menggunakan kabel konsol. Nah, jika sudah kita menggunakan kabel, maka kita masuk terlebih dahulu ke PC 0 untuk memasukkan IP address. Nah, kita masukkan IP 192.168.1.1. Nah, sedangkan subnet max-nya itu otomatis 255.255.255.0. Nah, lalu kita masuk ke router. Kita nyalakan terlebih dahulu on. Lalu kita masukkan IP 192.168.1.2. Subnet max-nya masih otomatis 255.255.255.0. Lalu sudah kita kasih IP di router, kita akan masuk ke PC 1. Kita masuk ke desktop, terminal, lalu kita klik on. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita akses terlebih dahulu. Lalu kita ganti atau kita akan mengganti nama device-nya. Nah, di sini masih router. Kita akan mengganti namanya menjadi, atau kita akan menggunakan perintah hostname
Nah, menjadi contohnya AK. Nah, sudah terganti namanya, maka kita akan memasukkan atau menambahkan password. Nah, dengan cara enable secret, kita akan masukkan password 000. Nah, jika sudah memasukkan password, kita akan memasukkan username dan password lagi untuk login, yaitu dengan cara username kita akan masukkan misalnya tjkt1 dan passwordnya kita akan menggunakan 999. Nah, oke. Jika sudah, kita akan memasukkan IP domain name. Nah, kita di sini tkj domain. Nah, contohnya seperti YouTube domain, Google domain ya. Lalu enter. Nah, jika sudah, kita akan membatasi pengguna dengan cara lain VTY, misalnya 0 sampai 2. Nah, kita menghitungnya 0, 1, 2. Nah, jadi hanya 3 saja yang dapat login atau hanya 3 pengguna saja yang dapat masuk. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan transport input SSH. Transport input SSH. Nah, jika kalian menggunakan telnet, maka kalian bisa menggantinya dengan telnet. Sedangkan kita menggunakan di sini menggunakan SSH, yaitu jadi SSH. Kita enter. Nah, jika sudah, maka kita akan memasukkan perintah login untuk login ya, login lokal. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan keamanannya lagi dengan menggunakan perintah crypto generate SSH. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan bit. Nah, di sini kita menggunakan 1024 bit. Nah, jika sudah ada tampilan oke, maka kita sudah berhasil mengimplementasikannya atau kita sudah berhasil mengkonfigurasinya. Lalu kita masuk ke PC 0, masuk ke bagian desktop, lalu ke telnet SSH. Nah, kita masukkan IP yang dari router 192.168.1.2. Lalu kita masukkan username yang kita sudah buat tadi, yaitu tjkt1. Nah, jika sudah ada tampilan password, maka kita sudah berhasil login. Kita masukkan password yang tadi, yaitu 999. Nah, kita enable terlebih dahulu. Lalu kita masukkan password yang router, yaitu 000. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan memasuki global configuration mode dengan cara memasukkan perintah configure terminal. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil mengimplementasikannya. Kita sudah berhasil mengimplementasikan SSH. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga penjelasan ini menambah dan bermanfaat bagi wawasan kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.